Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah hadis yang kedua. Nah, di sini cuma ada dua hadis saja ya. Yang pertama tadi yang kita telah bacakan hadisnya Ibnu Mas'ud tentang surat Al-An'am ya, wasiat-wasiat yang telah kita sebutkan. Berikutnya ini adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Faqultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Akhrajahu fi as-sahihain. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu bahwa saya dulu, kata Mu'adz radhiyallahu anhu, pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas goncengannya ya, kelihatannya Mu'adz ini dibonceng Nabi di atas himar, keledai. Di atas keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, faqala li, Nabi mengatakan kepada aku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu hak Allah ke atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba kepada Allah? Fakultu, maka aku, kata Mu'adz, mengatakan bahwa Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah ke atas hambanya itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala disembah dan tidak disekutukan, tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan adapun hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab siapa-siapa yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Fakultu, kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah atau tidakkah aku sampaikan ini kepada manusia, yaitu kepada para sahabat? Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubashirhum, jangan kabarkan kepada mereka, fayattakilu, nanti mereka akan bergantung ya, akan bergantung kepada rahmat Allah. Ya, Nabi khawatir mereka akan malas ya melakukan ibadah-ibadah yang lain, hanya bergantung toh kepada rahmat Allah yang luas, tanpa ada rasa khauf ya, rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran. Hadis ini sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kita bacakan penjelasannya. Asy-syarhu ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, qaluhu radif, perkataan Mu'adz bahwa kuntu radif ya, radif ini bermakna radifun, yaitu orang ya, pelakunya. Ya, Mu'adz mengatakan bahwa kuntu radifun, saya orang yang digonceng, atau raqibun ma'ahu khalfahu, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa fa'ilun bima'na fa'il. Ya, ini pelakunya ya, pelakunya. Misalkan kalau saya punya nama ya, Salim itu selamat, tapi kalau Salim orang yang selamat. Itu dari segi bahasa ya. Kemudian perkataan Mu'adz ala himar, di atas keledai ya, di atas keledai. Keledai di sini keledai ahliyi ya, li'anna al-wahshi la yurkab, keledai yang jinak ya, keledai peliharaan yang jinak. Karena kalau keledai yang liar tentu tidak ditunggangi ya, mungkin karena liar atau bagaimana ya. Kemudian waqaluhu atadri, apakah engkau mengetahui, ini bermakna ta'lam ya, apakah engkau mengetahui wahai Mu'adz. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah ke atas hambanya? Ini adalah ma aujabahu 'alaihim wa ma yajibu an yu'amiluhu bihi. Maksudnya hak-hak Allah ke atas hambanya berarti apa yang diwajibkan Allah kepada hambanya, kepada mereka. Wa ma yajibu an yu'amiluhu bihi, dan apa yang diwajibkan dengannya kita berbuat untuknya. Artinya kita berbuat, mengerjakan apa yang diwajibkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Mu'adz, tahukah engkau itu? Ya, seperti itu kurang lebih maksud dari perkataan atau pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz.
Walqahu ala Mu'adzin bisighati su'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini kepada Mu'adz dengan bentuk pertanyaan. Ya, dengan bentuk pertanyaan. Liyakuna asyadda hudura liqalbihi hatta yafhama ma yaquluh. Ini tidak lain agar menjadi Mu'adz semangat dan agar Mu'adz mendatangkan perhatian yang penuh kepada apa yang akan Nabi sebutkan setelahnya. Ini juga termasuk uslub, ya, cara berbicara yang bagus ya untuk mendidik anak didik kita atau siapa yang kita ingin memberitahukan sesuatu. Kemudian qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba kepada Allah. Nah, ini maknanya adalah ma yajib an yu'amilahum bihi, apa yang wajib Allah lakukan kepada hamba-hambanya jika hambanya telah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadu lam yujibuhu syai'a, dan tentu kita sebagai hamba tidak memberi Allah tanggung jawab, dan tentu kita sebagai hamba tentulah tidak memberi Allah kewajiban, ya, tidak ada yang bisa berikan Allah satu kewajiban apapun. Balillahu aujabahu ala nafsi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sendiri ke atas dirinya, ya, fadlan minhu ala ibadi. Allah Subhanahu wa taala selaku mengutamakan atau memuliakan, ya, hamba-hambanya yang telah memenuhi haknya. Qala ta'ala, sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya, ya, telah mewajibkan atas dirinya, annahu man 'amila minkum su'a bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim, bahwa barang siapa yang mengerjakan keburukan dengan kejahilan, tidak tahu bahwa itu keburukan, tsumma taba min ba'dihi, kemudian ia taubat setelahnya, wa aslaha, dan memperbaiki kesalahannya, fa innahu ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa aujaba subhanahu ala nafsi an yarhama man 'amila su'a bijahalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya, menetapkan atas dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihani atau mengampuni siapa-siapa yang mengerjakan kejahatan atau keburukan atas dasar tidak tahu. Bisafaha, atas dasar kebodohan, wa adami husni tasarruf, karena belum sampai, ya, husni tasarruf, belum ada kebijakan dalam berpikir, ya. Summa taba min ba'di dzalika wa aslah, kemudian dia menjadi sadar dan dia memperbaikinya, ya, maka itu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa makna kataba, dan makna kataba pada ayat tadi, kataba rabbukum ala nafsi rahmah, kataba di situ bermakna aujaba, yaitu mewajibkan, yakni Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas dirinya sendiri. Kemudian Mu'adz ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak Allah ke atas hambanya dan hak hamba ke atas Allah, maka Mu'adz menjawab bahwa Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lafaz ini dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, nama Allah yang jalal, yang mulia, kemudian diikuti dengan Rasul, diikuti dengan nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dengan lafaz a'lam, yang lebih mengetahui, ya, sebagai khabar di sini, sebagai khabar. Ya, ini juga penjelasan dari segi bahasa, ya. Kita lanjut saja ke penjelasan yang lebih urgen. Ini insyaallah untuk keluarga, ya, yang sederhana saja. Kemudian setelah Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hakullahi 'alal ibadi an ya'buduh, hak Allah ke atas hambanya itu agar Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Ya, kata ya'budu di sini adalah tadzallalu lahu bi ta'ah, agar hamba-hamba Allah itu menjadi merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Kemudian wala yusyriku bihi syai'a, kata Nabi wala yusyriku bihi syai'a, agar Allah tidak dipersekutukan, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini maksudnya adalah ibadatuhu wa ma yakhtassu bihi, agar kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, dalam ibadah kepada Allah, wa ma yakhtassu bihi, dan terhadap apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Yang menjadi kekhususan Allah, misalnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, ya, kita tidak boleh menganggap ada yang lain yang bisa mengatur alam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, maka tidak boleh kita menganggap ada yang lain yang memberikan rezeki. Tidak boleh minta rezeki di kuburan, di wali-wali yang sudah meninggal, ya. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala semata. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala semata.
Nah, inilah yang dimaksud dengan wa may yakhtassu bihi, dan apa-apa yang khusus kepadanya. Ya, ini maksudnya juga dari nama dan sifatnya.